Nah, ini kita ada tugas ya. Ya, tugas seperti ini. Jadi sudah diberikan contoh tadi. Jadi fungsi permintaan suatu barang seperti ini persamaannya. Nah, jika P-nya 0 berapa QD, kan sudah saya contohkan tadi. Jika QD 0 berapa P-nya. Nah, gambarkan kurva demand-nya. Nah, boleh dengan tabel seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi ada dua tabel dan tabulasi dan grafis atau kurvanya. Nah, ini dikumpulkan pada saat UTS ya. Jadi lembaran UTS itu dilampirkan tugas. Jadi di kertas jawaban itu harus ada identitas, nama, name, dan tugas. Tugas atau UTS nanti kertasnya itu bekop ya, minta di bagian akademik nanti untuk UTS. Kalau tugas itu siapkan sendiri kertas biasa, kertas bergaris ya. Nah, itu jadi ngumpulnya pada saat UTS, mengumpul jawaban UTS. Nah, kita lanjutkan versi soal yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan kalau tadi itu fungsi linear garis lurus. Nah, sekarang ini fungsi permintaan tidak lurus atau fungsi permintaan kuadrat, artinya garis tidak lurus. Kalau tadi garis lurus. Nah, di sini saya contohkan ya. Nah, di sini kurva permintaan garis tidak lurus ini disebut juga non-linear. Kalau tadi linear ya. Kalau yang tadi yang kita jelaskan pada soal pertama itu adalah linear. Kalau yang soal yang kedua, versi yang kedua itu non-linear. Nah, jadi fungsi permintaan yang non-linear ini bagaimana? Nah, ini merupakan fungsi kuadrat atau dikatakan juga dengan fungsi kuadrat dari fungsi permintaan. Nah, di sini kita lihat, nah, beda dengan yang tadi. Nah, di sini bentuk formula fungsi kuadrat, nah, permintaan garis tidak lurus atau non-linear itu adalah QD sama dengan AP kuadrat plus BP plus C. Nah, ini fungsinya seperti ini bentuknya. Nah, jadi konstantanya 3 A, B, C. Kalau tadi kan 2 aja A, B. Nah, ini ada 3. Nah, variabel harga dan quantity di demand. Nah, kita menyelesaikannya seperti ini ya. Nah, contoh fungsi permintaan kuadrat itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat. Ini diketahui QD sama dengan P kuadrat min 7P plus 12. Nah, kalau P-nya 0, maka QD-nya 12. Karena apa? Nah, 0 kuadrat min 7 kali 0, nah itu adalah plus 12. Berarti kan ini hilang sudah, dikalikan dengan 0, berarti QD-nya itu adalah 12. Nah, kalau QD-nya 0, nah kalau P-nya 0, 12. Tapi kalau QD-nya 0, nah maka mencari P ini kita menggunakan rumus ABC. Ya, kita menggunakan rumus ABC. Nah, seperti ini rumus ABC yang saya katakan tadi. Nah, di dalam persamaan QD sama dengan P kuadrat min 7P plus 12, ini P kuadratnya adalah A. Ya, setiap yang kuadrat itu adalah A. Nah, B dan C. Ingatkan, walaupun tertukar tempatnya. Nah, kuadratnya misalnya di sini atau di belakang, tetap kuadrat itu adalah konotasi kita adalah A. Ya. Nah, dan angka yang Pi pangkat 1, yang Pi pangkat 1 ini adalah B, walaupun nanti tempatnya di sini kah, di sini kah. Nah, angka yang tanpa huruf ya, di depannya atau di belakang tidak ada huruf, itu berarti C. Nah, jadi tidak mesti tempatnya, ini kan kebetulan urutannya ya, A, B, C. Nah, tapi nanti ada soal yang 12-nya di sinilah, yang P kuadratnya di belakang, di tengah. Tapi kita harus tahu yang kuadrat itu adalah A. Nah, yang pangkat 1 itu adalah B.
7Pi ini kan 7 pangkat 1 namanya. Yang tanpa huruf, angka yang tanpa huruf itu adalah C. Kebetulan soal ini berurut ya, A, B, C. Nah, kita tadi disuruh mencari V kalau QD-nya 0 dengan menggunakan rumus A, B, C. Nah, berarti rumus kita Pi1, 2, Pi1,2 artinya harganya ini 2 buting. 2 ya, Pi1 dan Pi2. Nah, rumusnya itu adalah B plus min B kuadrat min 4C dibagi 2A. Nah, ingatkan tadi. Nah, B itu adalah yang pangkat 1. Kan? Tuh, 7. Nah, plus B kuadrat. 7 kuadrat plus min 7 kuadrat. Min 4. Nah, min 4. Dikalikan A-nya mana? A-nya ini adalah 1. Karena apa? Ini kan P ini kan berarti 1 dia. 1 kuadrat kan 1 kali 1 itu adalah 1. Nah, ya kan? Plus 12. Ya kan? C-nya kan 12. Dibagi 2. A. Nah, dibagi 2. A-nya kebetulan 1, berarti bagi 2. Kemudian kita jalankan ya. 7 plus min 49, 7 kuadrat ini kan 49, min 48 ya kan, 4 kali 12 48 dibagi 2. Nah, kita jalankan ya kan, kita dapat seperti ini. Nah, berarti 7 plus min 1 bagi 2. Nah, berarti Pi1 kan 7 plus 1 bagi 2, itu adalah 8 bagi 2, 4. Yang kedua Pi2 7 min, karena ini kan plus min. Nah, jadi yang satunya plus, yang satunya min. Nah, berarti yang ini 6 ya kan, 7 kurang 1 6, 6 bagi 2 itu adalah 3. Nah, seperti itu penjelasan kita ya. Nah, jadi jawaban kita kalau Pi-nya 0, maka quantity demand kita itu adalah 12. Kalau 0 kan quantity demand-nya itu adalah 12. Nah, batas yang berlaku untuk kurva ini adalah variabel kuantitasnya 12, harganya 3. Nah, karena apa? Harganya ini ada 2 kan? 4 dengan 3. Sekarang yang kita ambil itu adalah 3. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bisa 4, bisa. Ya, di sini kita kebetulan di sini contoh soal yang diambil itu untuk grafis itu adalah 3.